Gimana hari ini saudara diberkati minggu-minggu ini? Wow, luar biasa. Yes. Saudara, sepanjang minggu ini ada banyak berkat Tuhan yang terus kita alami, baik suka maupun duka, tapi percayalah penyertaan Tuhan tetap ya dan amin. Saya banyak mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa saudara ketika tema tahun ini disampaikan The Year of Fatherhood. Luar biasa saudara. Ada begitu banyak terobosan di komsel-komsel. Ada begitu banyak terobosan setiap individu, pribadi, demi pribadi saudara. Kenapa? Karena mereka betul-betul mengalami esensi yang sesungguhnya. Mereka menemukan berkat Bapa itu. Amin. Mereka menemukan berkat Bapa saudara. Tema kita di Year of Fatherhood luar biasa. Minggu lalu saudara hambanya Pak Elvis, saudara masih ingat apa yang disampaikan? Apa? Menikmati berkat Bapa. Pertama, untuk mengalami berkat Bapa, saudara harus pertama apa? Yes, saudara tinggal di rumah. Kalau saudara tidak tinggal di rumah, saudara tidak akan mengalami berkat Bapa. Saudara tinggal di tempat lain dan saudara merindukan berkat Bapa, itu tidak akan terjadi. Karena berkat Bapa itu ada di mana? Di rumah. Katakan di rumah. Yes. Kedua, terkoneksi. Betul. Ada orang dalam rumah tapi tidak mengalami yang namanya terkoneksi. Dia merasa di dalam rumah tetapi merasa orang asing. Ada di dalam rumah, hadir secara fisik tapi dia merasa asing. Kenapa? Karena dia tidak terkoneksi. Saudara harus apa? Terkoneksi saudara. Bapa itu harus dirasakan. Bukan cuma sekedar bilang penyebutan Bapa, tapi harus betul-betul dirasakan. Untuk saudara merasakan itu, saudara butuh yang namanya terkoneksi. Dan yang ketiga apa? Masih ingat? Memiliki hati yang benar, hati yang pulih saudara. Ya, saudara sudah ada dalam rumah, saudara terkoneksi. Tapi kenapa belum merasakan berkat Bapa itu? Kenapa? Karena hati saudara tidak pulih. Hati saudara tidak beres. Saudara tidak memiliki hati yang benar. Penuh dengan kepahitan, penuh. Akhirnya apa saudara? Berkat itu hanya lewat begitu saja. Sama seperti perumpamaan yang disampaikan hambanya, Pak Elvi saudara. Perumpamaan tentang anak bungsu dan anak sulung. Ketika saudara di dalam rumah, saudara terkoneksi, dan saudara memiliki hati yang pulih, berkat Bapa itu mengalir. Katakan amin. Saudara luar biasa. Malam ini saudara saya rindu untuk membagi cerita dengan saudara tentang yang namanya menang atas krisis identitas. Saudara masih ingat peran Bapa ada 4? Hipo, pertama K apa? Kasih tanpa syarat. Kedua I apa? Identitas. Ketiga P apa? Ya, peneguhan potensi afirmasi. Dan keempat apa? O, orthodox. Wah, luar biasa jemaat Kingdom Living Community. Ini kalau pengkhotbah salah-salah ini bisa lebih pandai jemaatnya. Makanya saudara tidak sembarang orang diberikan kesempatan untuk berbicara tempat ini. Kenapa? Karena memang standar di mimbar ini tinggi oleh Pak Gembala saudara. Saya bersyukur saudara diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan inisiatif Tuhan oleh Pak Gembala. Untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau malam ini saudara. Malam ini saya hanya mengupas tentang satu saudara. Tentang menang atas krisis identitas. Kenapa kita harus menang atas krisis identitas? Saya mengawali saudara dengan sebuah cerita dari Afghanistan. Oke, siapa yang sudah pernah ke Afghanistan? Belum pernah? Oh, saudara belum pernah, saya juga belum saudara. Saudara di Afghanistan itu menurut Presiden Jokowi, kita berdialog dengan Presiden Afghanistan di Kabul. Afghanistan itu ada 700 suku. 7 suku. Afghanistan ada 7 suku. Waktu Presiden Afghanistan bertanya ke Presiden Jokowi, Presiden, kenapa Indonesia itu baik-baik saja hari ini? Kami itu 7 suku berperang semua. Perang saudara, 7 suku di Afghanistan berperang. Indonesia ada 770 suku, tapi masih baik-baik saja. Amin. Karena Tuhan menjaga Indonesia, katakan amin. Tuhan menjaga negara kita. Saya tidak akan berbicara tentang itu, tapi sedikit tentang cerita Afghanistan, tentang identitas saudara.
Sebuah artikel yang dimuat oleh BBC, saya akan cerita bagaimana kehidupan di Afghanistan tentang identitas. Saudara dengarkan cerita ini. Seorang perempuan di kawasan barat Afghanistan, sebut saja Rabia. Tidak ada yang nama Rabia kan, jadi tidak apa-apa ya. Mengalami demam tinggi, dia memeriksakan diri ke dokter, lalu didiagnosis mengidap COVID-19. Seorang Rabia, saudara. Rabia pulang ke rumah dalam kondisi lemah dan demam. Dia memberi resep dokter kepada suaminya agar dia bisa segera minum obat. Namun ketika suaminya melihat nama Rubia tertera di resep itu, dia langsung memukulinya. Alasannya, Rubia memberitahu namanya kepada laki-laki yang tidak dikenal. Di Afghanistan tidak boleh memberikan nama perempuan kepada orang yang tidak dikenal, saudara. Kisah Rubia yang dikisahkan kepada BBC melalui temannya bukan satu-satunya di Afghanistan. Di negara itu, keluarga sering memaksa perempuan untuk merahasiakan nama dari orang asing, termasuk dokternya sendiri. Mengungkap nama perempuan kepada publik dianggap perbuatan keliru dan bisa dikategorikan penghinaan. Banyak laki-laki Afghanistan menolak menyebut nama saudara perempuan, istri atau ibu mereka. Perempuan hanya umumnya disebut sebagai ibu, anak perempuan atau saudara perempuan laki-laki tertua dalam keluarga mereka. Hukum di Afghanistan menyatakan hanya nama ayah yang harus dicatat dalam akta kelahiran seorang bayi perempuan. Kebalikan kalau Indonesia kan anak seorang ibu. Sebaliknya Afghanistan tidak, anak seorang ayah. Hukum Afghanistan hanya mencatat, ya, masalah dimulai ketika seorang bayi perempuan dilahirkan. Butuh waktu lama baginya untuk diberi nama. Ketika seorang perempuan menikah, namanya tidak tertera di undangan pernikahannya. Ketika sakit, namanya tidak muncul di resep dokter. Dan saat dia meninggal, nama perempuan itu tidak muncul pada akte kematiannya. Bahkan di atas batu nisannya. Jadi anggap perempuan yang tidak ada. Saudara bisa bayangkan kehidupan di Afghanistan? Bagaimana perempuan di sana? Jadi coba lihat wajah-wajah perempuan hari ini. Bersyukur saudara di Indonesia. Bersyukur saudara. Bayangkan kalau saudara lahir di Afghanistan. Wah. Jadi kalau hari ini saudara masih mendapatkan identitas, saudara masih memiliki identitas sebagai nama seorang perempuan, saudara bersyukur. Di Afghanistan bahkan seorang perempuan di batu nisannya pun tidak diketahui. Nah, ini bicara apa? Identitas. Mari kita lihat cerita berikutnya saudara. Hasil penelitian di Amerika yang terjadi setiap hari di sana. Ini akibat yang namanya krisis identitas. Ada 1.000 remaja wanita menjadi ibu tanpa nikah. 1.106 remaja wanita melakukan aborsi. 4.219 remaja mengidap penyakit seksual. 500 anak mulai memakai narkoba. 1.000 anak mulai konsumsi alkohol. 3.610 remaja dilecehkan, 80 diperkosa. 2.200 remaja berhenti dari sekolah. 7 anak usia 10-19 tahun ditangkap karena pembunuhan dan 6 remaja bunuh diri. Kenapa saudara? Begitu terjadi setiap hari di Amerika. Karena ini. Next slide berikutnya. Karena ketiadaan Bapa adalah kutuk. Salah satunya mengalami krisis identitas. Ketiadaan Bapa adalah kutuk, saudara. Salah satunya mengalami krisis identitas. Apa yang terjadi ketika mengalami krisis identitas? Saudara lihat tadi, saudara. Anak-anak, remaja, hancur hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak mengalami yang namanya berkat Bapa. Dia mengalami yang namanya krisis identitas. Dunia ini membutuhkan Bapa. Amin. Makanya bersyukurlah saudara di tempat ini, di komunitas ini diajarkan tentang the year of fatherhood. Tahun di mana pembapaan itu harus terus bergulir. Komunitas ini membutuhkan Bapa, dunia ini membutuhkan Bapa, kota ini membutuhkan Bapa. Dan saudara adalah orangnya, katakan amin. Dan komunitas ini mempersiapkan orang-orang yang akan disebut Bapa. Apakah dia jenis kelamin perempuan atau laki-laki? Karena bicara Bapa itu adalah peran, bukan soal jenis kelamin, saudara. Supaya apa? Jangan ada lagi orang-orang yang mengalami yang namanya krisis
identitas. Saudara belajar dari kisah Yakub dan Esau. Saya akan bacakan kisahnya tapi cukup panjang, nanti saudara bisa baca di rumah saudara. Dalam Kejadian 28 saudara itu bicara tentang kisah berkat yang dijual hak kesulungan Yakub kepada Esau hanya karena dia so lapar, hak kesulungan karena kacang merah. Nah, saya akan bicara kepada saudara tentang ciri-ciri krisis identitas. Mari kita lihat. Ciri krisis identitas pertama yaitu apa? Iri hati. Next saudara, apa yang maksud iri hati ini saudara? Saudara, Esau iri kepada Yakub karena ia telah mencuri berkat bapaknya. Esau menjadi orang yang iri hati. Kenapa? Karena dia merasa berkat itulah miliknya, tetapi berkat itu dicuri oleh adiknya sendiri, yaitu siapa? Yakub. Ciri krisis identitas pertama adalah orang itu mengalami yang namanya apa? Iri hati. Saudara. Iri hati kenapa? Karena dia mengalami yang sebenarnya krisis identitas. Krisis ketidakan bapa. Sama seperti yang dialami oleh Esau. Anak saudara yang sering dibanding-bandingkan dalam keluarganya akan tumbuh menjadi anak yang penuh dengan iri hati. Peran bapa harus hadir supaya tidak ada anak yang iri hati. Saudara, saya anak yang sulung, anak yang tua saudara. Adik saya beda 9 tahun dengan saya, anak bungsu. Saya saudara sering iri hati sama adik saya. Kenapa? Adik saya tidak mengalami seperti apa yang saya alami saat saya sebagai anak yang sulung saudara. Saya anak yang sulung penuh tekanan. Saya anak yang sulung penuh dengan perjuangan saudara. Tidak seperti adik saya yang bungsu. Saya mengalami iri hati. Akibatnya apa saudara? Ketika saya punya kesempatan untuk mendidik adik saya menganiaya adik saya. Apa yang diterima oleh saya dari bapak memukul saya, ayah saya secara jasmani memukul saya melakukannya persis seperti saya melakukan kepada adik saya. Beberapa 10 tahun yang lalu saudara saya ajak dia tinggal di Bitung, saya melakukan seperti apa yang papa saya lakukan. Karena sebenarnya saya mengalami yang namanya iri hati. Ada iri hati dia. Kenapa iri hati saudara? Saya tidak melihat sebuah hal yang sama. Kenapa? Karena kami dibanding-bandingkan saudara. Di komunitas ini saya betul-betul bertobat. Saya berubah saudara. Saya berubah. Saya disembuhkan iri hati saya saudara. Saya dibapai oleh Kak Feb, bapak rohani saya. Yang menggantikan peran bapak jasmani saudara. Sampai suatu ketika saudara, ketika saya baru selesai ikut retreat rohani. Saya datangi adik saya namanya Fredrik saudara. Kalau saudara ke bandara saudara pasti ketemu dia. Rompe muka hampir-hampir mirip kok. Lain kali orang salah bapangge. Saya datangi adik saya dan saya bilang ke adik saya, Dek, kakak minta maaf. Karena kakak japukul pangana persis seperti apa yang papa jabeking pak kakak. Sampai singkat cerita saudara saya minta maaf begitu dan saya peluk dia. Saya menangis, saya ikut menangis. Dia terluka. Kenapa terluka? Karena perlakuan saya. Ada iri hati di hati saya. Akhirnya iri hati itu menimbulkan kekerasan. Karena sesungguhnya saya mengalami yang namanya krisis identitas. Yang kedua saudara, dengan cepat ini saudara. Kejadian 28 ayat 6 sampai 9 bilang begini. Ketika Kejadian 28 ayat 6 sampai 9, ya saudara bisa buka. Kejadian 28 ayat 6 sampai 9. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke padang Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Saudara dengarkan.
bila seseorang mengalami krisis identitas, krisis ketiadaan Bapa, selain iri hati, dia akan memiliki hati pemberontak. Apa? Berontak, saudara. Esau memberontak kepada orang tuanya. Sekalipun ia tahu orang tuanya marah kalau dia mengambil perempuan Kanaan. Sebaliknya Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya. Ingat, Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya. Esau tidak demikian. Dia baterek akang. Dia baterek akang dia mau dem papa. Tahu-tahu yang boleh ambil orang Kanaan, dia ambil orang Kanaan. Ingat, poin kedua. Kalau misalnya saudara mengalami krisis ketiadaan Bapa, krisis identitas, saudara akan memiliki hati pemberontak. Saudara, saya sebenarnya punya hati pemberontak. Saya pernah, saudara, dikejar oleh papa saya, bahkan dipukul habis-habisan. Karena disuruh melakukan sesuatu dulu, orang kalau di orang kampung dia kendong tali. Bakendong begini, tali gumutu tuh. Putar begini. DP putus, saudara, karena ini kan tali semakin jauh dia 50 meter belum. 100 meter kurang jadi dapat dengar suara. Sudah belum. Wih, DP putus tuh tali karena kita papa sudah ada pali apa kita, kita lari. Papa bilang, siapa ini sudah ada orang, siapa ini tertalisnya Bapak gerani dia. Karena kita tahu tapi papa sudah pali apa kita lari, saudara. Tapi bilang, mana nih sefer sudah ada, dapat dusu kita, ya cabut tuh patok pagar, dusu yang patok pagar. Saya menjadi anak pemberontak. Anak pemberontak, pamalawang, saudara. Saya mungkin tidak menemukan lagi anak-anak seperti itu hari ini. Amin. Saya anak pemberontak, saudara. Dan saya akhirnya belajar ternyata karena saya memberontak, karena ketiadaan peran Bapa itu. Saya mengalami krisis identitas itu, saudara. Saya jadi anak yang pemberontak. Saya bersyukur sekali komunitas ini saya diajarkan betul-betul, saya diberikan identitas. Saya diberikan identitas. Saya betul-betul diteguhkan, saudara. Saya diberikan berkat supaya apa? Saya tidak lagi menjadi anak pemberontak. Saya belajar untuk tunduk dan taat. Saya belajar itu, saudara. Kalau tidak, saya pasti anak pemberontak yang luar biasa nakalnya. Saudara, yang ketiga. Saya akan cepat sampaikan ini, saudara. Yang ketiga, independen. Esau menjadi independen, mengambil keputusan sendiri, tidak berkonsultasi dengan orang tuanya. Ingat, selain pertama dia iri hati, kedua dia menjadi pemberontak, yang ketiga dia apa? Independen. Orang yang tidak menerima berkat, mengalami krisis identitas, seringkali hidupnya independen dan tidak mau mendengarkan orang tuanya, bapaknya atau otoritas rohaninya. Independen, dia punya independen sendiri. Dia mau pakai DP kebenaran sendiri. Dia suka DP kebenaran sendiri yang dia pakai, bukan kebenaran orang lain. Kalau saudara mengalami ciri-ciri seperti ini, mungkin saja saudara ada di rumah tapi tidak mengalami berkat Bapa itu. Saudara ada di sini, saudara, tapi kenapa saya mengalami ini, saudara? Kenapa? Karena sebenarnya ada Bapa tapi tidak berfungsi, atau saudara sendiri yang memiliki hati yang tidak pulih. Yang keempat, minder. Kejadian 27 ayat 38 kata begini, 27 ayat 38. Kata Esau kepada ayahnya. Hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Esau hidup dalam keminderan karena tidak menerima berkat dari ayah. Dia minder, saudara, dengan berkat yang diberikan oleh bapaknya itu. Dia suka bilang, kenapa kata cuma berkat itu, masih ada lagi tuh berkat lain. Kenapa? Karena dia minder, saudara. Esau menjadi minder. Saudara, orang yang mengalami yang namanya ketiadaan peran Bapa ini, dia menjadi orang yang minderan. Dan saya juga adalah orangnya, saudara. Saya minderan dulu, saudara. Saya untuk maju di depan, untuk berbicara di depan, saya pemalu. Suatu waktu, saudara, saya diminta untuk sambutan. Waktu saya lurah, masih awal-awal pertama kali. Saya minderan. Kenapa saya minderan, saudara?
Ini sambutan pertama kali, saya baru pertama kali jadi lurah. Membawakan sambutan di orang yang sudah 2 kali menikah dan usia pernikahannya sudah 23 tahun. Saya masih bujang, belum menikah saudara, usia 23 tahun juga. Dan pembicara pertama bilang begini, saudara-saudara, saya sudah 15 tahun pernikahan, tapi saya merasa kurang layak menyampaikan sambutan ini. Kita sototofore di bawah. Aduh, ini pendeta dia bilang dia sudah 15 tahun kaweng, dia kurang layak. Kita ini masih nyong-nyong, masih bujang. Saya 23 tahun waktu itu belum kenal komunitas ini, saudara, itu 2007. Saya minderan, kita bilang, kita mau bilang apa Tuhan? Totofore, ini dah kaweng nih dia. Dia menikah 2 kali karena sudah meninggal saudara, suami mempelai pria maupun mempelai wanita, janda dan duda mati saudara. Usia pernikahan mereka sudah 23 tahun, sama dengan usia saya waktu itu. Saya mindernya setengah mati. Aduh, baru sobat tengah tuh pendeta pesambutan, tapi jantung semua tak keluar. Duk duk. Aduh, semua kita ini dia. DP terakhir, wassalamualaikum. Aduh, semua kita, MC semua baca kita penama ini. Saudara baca sambutan pemerintah oleh Lurah Wangurer Severson semampu. Allah, tak cabu memang. Saya minderan saudara, kita pegang mic totofore begini. Kita so tulis, asli hampir tak baca semua. Sampai waktu itu saudara, saya bawa ajudan satu berdiri di sebelah pak kita. Waktu itu ada staff saya saudara namanya John Lee. Kita bilang, anak berdiri di belakang pak kita. Supaya kalau kita jatuh ada orang mau pegang begitu kan. Jangan kita totofore kong pingsan kong pura-pura rubuh toh. Kong kan pura-pura rubuh kalau ada orang kan boleh buat drama sedikit. Kalau nyalakan rubuh pasti rubuh Maruku toh. Saya menjadi minderan. Kenapa saya minderan saudara? Karena saya belum mengenal yang namanya Bapa itu. Saya ada Bapa di rumah. Tapi saya tidak mengalami yang namanya peran Bapa itu saudara. Saya tidak pernah diberikan afirmasi, saya tidak pernah diberikan identitas. Saya tidak mengalami yang namanya peran Bapa. Sehingga saya minderan. Nah, ciri-ciri ini saudara, ada bila orang tidak mengalami yang namanya peran Bapa. Dan yang terakhir, Kejadian 27 ayat 41. Kepahitan. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Esau hidup dalam dendam dan kepahitan kepada Yakub saudaranya. Kenapa saudara? Karena sekali lagi dia tidak mengalami yang namanya berkat Bapa. Dia mengalami yang namanya krisis identitas itu saudara. Krisis identitas. Ada kepahitan yang dalam. Kepahitan yang terus dia simpan saudara bertahun-tahun. Saudara, saya pernah simpan kepahitan kepada papa saya. Kenapa? Karena papa saya itu sering pukul saya, pernah bersaksi sudah di tempat ini. Papa saya itu kalau pukul anak, itu sampai dia hosa baru berhenti. Nanti dia hosa, ada tenaga, baru dia berhenti. Dia lupa kalau dia itu udah anak. Papa saya kalau pukul anak luar biasa. Sampai pernah gara-gara ini sapi kita lupa pindah. Wakil ini sapi ini patah kaki. Kong dia ambil tuh cembok sapi, kong dia pukul kita rupa sapi. Petak. Kita pikir begini, aduh papa lebih sayang sapi dari kita. Saudara kita so maruku, so menangis, so minta-minta ampun, nyanda. Di benak kita pikir papa lebih sayang sapi dari kita. Nanti papa mau panggil itu sapi Severson. Saya mengalami kepahitan bertahun-tahun, saudara, saya mengalami kepahitan itu. Saya dendam kepada papa. Tunggu kalau kita besar, kita masih kecil sekarang. Tunggu kalau kita besar. Setelah saya besar, saudara, saya ikut camp pria sejati sama-sama dengan papa. Disitulah kita rekonsiliasi, saudara. Saya minta maaf kepada papa saya bilang, papa, saya minta maaf karena saya sudah punya kepahitan kepada papa. Karena dulu papa pernah pukul pak kita, papa lebih sayang sapi dari kita. Hari ini mau enggak papa memberikan kita maaf dan kita mohon ampun. Saudara, papa memeluk saya sambil menangis dan dia memberikan pengampunan kepada saya. Tadi saudara kami baru pulang dari rumah orang tua, dari papa dan mama saudara.
Kami pulang, saya senang saudara kalau ke sana. Kenapa? Karena betul-betul saya merasakan papa yang telah pulih. Saya merasakan papa yang telah pulih. Papa saya jauh berbeda dengan papa-papa kemarin saudara. Saya melihat papa yang berbeda. Papa yang betul penuh kasih. Kenapa? Karena ada sikap anak, katakan amin. Saya betul-betul merasa berbeda. Berkat Bapa itu mengalir. Dan saudara ada berkat yang mengalir saudara, itu luar biasa. Kalau saudara melihat tadi ada ciri-ciri krisis identitas, ada iri hati, berontak, independen, minder, kepahitan. Sebaliknya kalau saudara mengalami yang namanya berkat Bapa, saudara akan mengalami 4 hal ini. Mari kita lihat, ya. Peran Bapa memberikan identitas sehingga memberikan dampak begini. Pertama, merasa dihargai. Kedua, merasa dikasihi. Ketiga, berdaya guna. Keempat, bertujuan. Saudara, singkat cerita saudara, ketika saya mengampuni papa saya meminta ampun kepada papa saya dibapai oleh Kak Feb di tempat ini. Hampir 10 tahun saudara saya mengalami peran Bapa itu. Saya betul-betul mengalami diberikan identitas, saya diberikan afirmasi saudara. Saya betul-betul dikasihi tanpa syarat. Saya betul-betul diberikan otoritas. Saya betul-betul mengalami yang namanya berkat. Apa yang saya rasakan saudara? Pertama, saya merasa berharga. Saya merasa berharga. Sehingga saya tidak minderan lagi. Ketika saya mendengar cerita Kak Feb, bagaimana Kak Feb dibesarkan dari keluarga yang susah, yang miskin, dari kampung di ujung Bolsel sana yang mungkin di peta sonda ada. Ada gak sekarang kan? Ada sekarang. Saya dulu saudara takut untuk mengatakan bahwa saya dari kampung juga yang sama yang namanya Winetin saudara. Yang mungkin sama ujungnya kampung itu. Saya takut, kenapa saya malu? Karena kampung itu baru 5 tahun lalu aspal semenjak Indonesia merdeka. Saudara bayangkan baru 5 tahun lalu aspal semenjak Indonesia merdeka 75 tahun. Orang bilang kalau Winetin tuh dia ada udik, kampung jelek. Sehingga orang yang mengaku tuh Winetin, dia mengaku Busa. Busa itu kampung sebelah. Termasuk orang Winetin sendiri saudara, sampai hari ini orang mengaku Busa. Busa itu kampung sebelah yang bagus. Bayangkan gara-gara orang merasa Winetin itu jelek sekali. Saya saudara merasa berharga. Kenapa? Karena saya melihat teladan dari bapak saya. Ketika Feb berbicara tentang bagaimana hidup beliau dan bagaimana Tuhan mengubah hidup beliau dari orang susah. Dan saya mengalami juga saya orang susah. Dan Tuhan mengubah hidup saya. Saya memiliki yang namanya berharga. Saya merasa berharga. Amin. Ketika saudara memberikan berkat Bapa kepada anak-anak saudara, anak jasmani maupun anak rohani, dia akan mengalami yang namanya merasa berharga. Yang kedua apa? Merasa dikasihi. Saudara, berapa banyak di sana, saudara, di Amerika kita lihat setiap hari banyak wanita yang akhirnya menjual keperawanan mereka, banyak wanita yang akhirnya mengalami namanya pelecehan. Kenapa? Karena mereka tidak dikasihi oleh Bapa jasmani mereka. Mereka mengalami yang namanya krisis identitas dari Bapa itu. Sehingga yang terjadi tadi saudara, kehancuran hidup. Sehingga ketiadaan Bapa itulah kutuk. Kalau peran Bapa berfungsi, anak-anak akan merasa dikasihi, katakan amin. Dia tidak butuh kasih di luar. Kenapa? Karena dia melihat kasih di dalam rumahnya. Di dalam rumah di Kingdom Living Community dia mengalami kasih itu saudara. Di rumah di mana saudara diam, anak-anak saudara mengalami kasih itu. Dan yang ketiga saudara, berdaya guna. Berdaya guna artinya apa? Saudara mengalami yang namanya pemaksimalan potensi. Potensi saudara menjadi maksimal. Kenapa? Karena ada Bapa yang memberikan afirmasi. Saudara, ketika saya banyak berbincang dengan Kak Feb, saudara di teras rumah waktu itu di Pastori Lama, di Perum Bumi Dian Indah saudara. Ketika saya diberikan peneguhan potensi tentang apa tugas saya di pemerintahan. Saya akhirnya berpikir begini saudara, sampai hari ini. Terima kasih. Kenapa? Karena saya mengalami yang namanya berkat Bapa itu sehingga saya merasa berguna di dunia pemerintah. Dengan potensi saya percaya Tuhan akan memakai saya di dunia pemerintahan. Dan saya dimaksimalkan di situ saudara. Saya baru-baru ikut pelatihan saudara, ikut diklat. Diklat ini di Sulawesi Utara hanya saya satu-satunya utusan. Dari seluruh Sulawesi Utara.
ada dari Aceh, dari Sumatera, dari Sulawesi Barat. Ih, siapa cuma TP nama nih, dia keluar. Main nama lain. Saudara luar biasa, kenapa? Saya mengalami yang namanya berkat Bapa. Dan keempat, bertujuan. Saya memiliki tujuan hidup. Saya yakin kalau saya tidak dibapai, mungkin TP tujuan berbeda. Tujuan berbeda. Tidak hari ini, tidak seperti hari ini. Dulu kita tujuan yang penting kerja aja. Yang penting kerja dapat doi makan sehabis selesai. Jadi uang yang saya dapatkan saudara, saya gunakan berfoya-foya. Kenapa? Karena saya tidak memiliki tujuan. Tapi ketika saya dibapai, saya mengalami yang namanya tujuan hidup saudara. Dulu kita tujuan yang penting tak kawin ya tujuan. Hati-hati anak muda saudara. Kalau tujuan saudara lah pernikahan. Dulu sama orang. Yang penting kita mau kawin cewek paling pesung. Nah gitu kan. Saya membayangkan cewek pesung. Dari kecil kita cita-cita kawin dengan pramugari. Betul ini cerita. Karena kita rumah dekat bandara. Kita bayangan bilang begini. Mudah-mudahan ada pesawat tergelincir. Kong pramugari kita pitolong. Kong kita tolong terpanggil kawin. Saudara bayangkan tapi anak-anak kong kita mau imajinasi kawin di pramugari. Sebenarnya itu jahat saudara. Kenapa? Bayangkan jatuh orang kalau dalam pesawat itu dia kong gara-gara imajinasi seorang anak kong dia jadi. Nah mungkin deh pramugari kong mau pikawin dengan orang kampung sana. Gara-gara dia tolong. Tapi Tuhan baik saudara. Tuhan izinkan saya mendapatkan pramugari yang cantik jelita. Betul, pesung sekali saudara. Saya mendapatkan yang namanya itu tujuan hidup. Dulu tapi tujuan yang penting kawin, tak mau kawin. Tapi ketika saudara saya dibapai, saya betul-betul dimuridkan. Tujuan hidup saya benar. Tujuan hidup saya harus menjadi kingdom transformer di mana domain yang Tuhan percayakan. Kalau domain yang Tuhan percayakan saya hari ini di dunia pemerintahan, saya harus menjadi kingdom transformer di sana. Saya harus menjadi sesuatu yang berbeda sehingga nama Tuhan dimuliakan di sana. Sehingga saya bilang ke Kak Feb waktu itu, saya bilang terima kasih Kak, ini meneguhkan saya. Sehingga saudara hari ini saya mau bilang kepada saudara-saudara, posisi jabatan saya itu bukan tujuan hidup saya, katakan amin. Saya menjadi camat hari ini itu bonus. Saya pun tidak menjadi camat, itu pun bonus dari Tuhan. Mau jadi camat, mau jadi lurah, mau jadi apa itu hanya bonus. Tetapi tujuannya adalah saya harus maksimal di dunia pemerintahan. Di posisi apapun itu. Sehingga saudara orang bilang begini, Pak Camat saudara orang mau ganti Pak Camat. So 3 atau 5 orang sesuai tahu siapa mau ganti. So banyak orang mau bilang. Kita bilang ini ambil sekarang Garuda, ini pakai apa. Kita beli ada 2, satu kita satu ngana. Kalaupun saudara mau ada lebih Pak kita. Boleh saudara. Kenapa? Akhirnya saya mengerti saudara. Orang yang dibapai, dia mengerti tujuan hidupnya. Dia tidak pusing dengan hal-hal yang kelihatan termasuk jabatan, katakan amin. Orang yang dibapai, dia tidak pusing dengan hal-hal yang kelihatan. Hal-hal yang kelihatannya baik, kelihatannya itu kelihatan manusia. Tapi saya percaya ketika saudara mengalami berkat Bapa ini, makanya saudara akan memiliki yang namanya tujuan hidup. Amin. Ya, yang terakhir saudara. Saudara mau menang terhadap krisis identitas, saudara mau menang, ada 3 hal ini, 3 langkah ini. Pertama, saudara harus mengamati buah. Buah tadi yang saya katakan yang 5 hal tadi. Kan? Ada kepahitan, ada iri hati, berontak, minderan, independen. Saudara amati, apakah saya adalah tipe seperti itu? Tidak. Kemudian saudara temukan ciri-ciri itu. Kalau saudara menemukan ciri-ciri itu, berarti saudara adalah orang yang mengalami yang namanya krisis identitas. Atau yang namanya ketiadaan Bapa. Saudara mungkin ada di rumah. Sekali lagi saudara mungkin ada di rumah. Tapi saudara mengalami ketiadaan Bapa. Saudara amati, temukan, tanya Tuhan saudara. Kemudian yang kedua, saudara cabut sampai ke akar, ceritakan itu dalam komunitas agape di Komsel. Ketika pertama saudara sudah menemukan itu saudara temukan mungkin dari memori alam bawah sadar saudara, dari masa lalu saudara, dari buah yang saudara terjadi hari-hari ini. Saudara cabut itu sampai ke bagaimana cara mencabutnya? Ceritakanlah itu di mana? Di Komsel.
bukan di arisan. Ingat, di komsel bukan di arisan. Arisan tanpa gosip, tapi komsel komunitas agape, katakan amin. Kenapa? Kalau di komsel saudara mengalami yang namanya komunitas saling mengasihi. Di komsel saudara cerita apapun itu, saudara terus akan dikasihi. Tapi kalau mungkin di arisan atau di tempat lain, ketika saudara cerita dong gosip akang. Oh, kenapa kok itu tante begitu begini Kang? Itu dapat dia begini. Ceritakan itu saudara. Saudara temukan ciri-ciri tadi, saudara iri hati, saudara ada kepahitan, ceritakan. Temukan itu. Dan ceritakan di komsel. Dan yang ketiga, tanam firman Tuhan. Amin. Saudara tanam firman Tuhan supaya apa? Firman Tuhan yang akan menggantikan akar-akar tadi. Firman Tuhan yang akan menggantikan ciri-ciri identitas tadi yang salah. Saudara mau mengalami yang namanya menang atas krisis identitas? Amin. Lakukan 3 hal ini. Amati buahnya, temukan ciri-ciri apa itu. Saudara bisa temukan, saudara lihat hidup saudara seperti apa. Saudara 5 hal tadi. Coba bisa dilihat 5 hal tadi. Bisa diputar lagi 5 hal. Apa itu? Ciri-cirinya. Ya. Ciri-cirinya 5. Oke. Ada iri hati, ada sikap berontak, ada enggak roh independen, minderan, kapait. Saudara temukan itu. Itulah ciri-ciri orang yang mengalami krisis identitas. Dia mengalami yang namanya ketiadaan Bapa. Temukan itu saudara, ceritakan di komsel. Supaya apa? Saudara mengalami kesembuhan. Ceritakan dalam komunitas agape, ceritakan kepada Bapa rohani saudara. Supaya saudara mengalami yang namanya pemulihan. Ceritakan itu, jangan ragu-ragu. Ceritakan. 10% saudara terbuka, 10% saudara dipulihkan. 50% saudara terbuka, 50% saudara dipulihkan. 100% saudara terbuka, 100% saudara dipulihkan. Amin. Dan yang terakhir apa? Tanam firman Tuhan. Ketika saudara tanam firman Tuhan itulah yang akan menggantikan hal-hal negatif tadi. Saudara mau menang? Amin. Bilang kiri dan kanan, saya mau menang. Sekali lagi, saya mau menang. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati.